Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisni Ridayana Basir dengan NIM 191100078, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat masalah dalam PBL. Sebelum saya menjelaskan tentang apa sih itu hakikat masalah dalam PBL itu sendiri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PBL. PBL di mana problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah yang kemudian disingkat dengan PBL merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran dengan proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu peserta didik untuk memproses informasi yang ada dalam benaknya dengan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Nah, problem based learning juga sebagai suatu model atau proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Mustajib pun memberikan pandangan tentang berpikir kritis, yaitu berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai dan dilakukan. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat masalah dalam PBL, di mana hakikat masalah dalam PBL itu sendiri adalah kesenjangan antara situasi nyata dan kondisi yang diharapkan, atau antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Contoh dari kesenjangan itu sendiri yaitu, misalnya pada siswa SD, mereka diharapkan memiliki keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi, dalam kenyataannya, mereka baru dapat membaca saja, sehingga kebutuhannya adalah bagaimana supaya mereka bisa menulis dan berhitung. Di sanalah peran guru untuk bisa membantu peserta didik agar mereka bisa menulis dan berhitung. Kesenjangan tersebut bisa dirasakan dari adanya keluhan, keresahan, kerisauan, dan kecemasan. Adapun kriteria pemilihan bahan pelajaran dalam PBL menurut Wina Sanjaya. Yang pertama yaitu bahan pelajaran harus mengandung isu-isu konflik yang bisa bersumber dari berita, rekaman, video, atau dalam bentuk yang lainnya. Dan yang kedua yaitu bahan yang dipilih adalah bahan yang bersifat familiar dengan siswa, sehingga setiap siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Dan yang ketiga yaitu bahan yang dipilih merupakan bahan yang berhubungan dengan kepentingan yang banyak, sehingga terasa manfaatnya. Dan yang keempat yaitu bahan yang dipilih merupakan bahan yang mendukung tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Maka bahan atau topik permasalahan dalam pembelajaran berbasis masalah yang dipilih adalah bahan atau topik permasalahan yang bersifat aktual dan faktual yang bersumber pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan siswa. Dengan demikian, siswa tidak mengalami hambatan dalam proses pembelajaran. Selain itu, bahan atau topik yang harus dipilih haruslah sesuai dengan topik pembelajaran yang sedang dipelajari, sehingga dapat mendukung tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Oleh karena itu, maka materi atau topik pelajaran tidak sebatas bersumber pada buku saja, tetapi juga dapat bersumber pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar siswa yang sesuai dengan topik pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.